Artinya dengan kondisinya sebagai budak yang gak punya apa-apa, yang bahkan dirinya, istrinya, anaknya semuanya milik tuannya, dia masih menjadi orang yang selalu mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kok bisa orang kayak gini? Ya Allah, kami tidak punya kemampuan menghadapi godaan dunia, Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali nilai jihad, bukan jihad berdarah-darah melawan Belanda. Alhamdulillah. Dan by the way, akibat itu juga bahasa Arab, akibah. Wal aqibatu lil muttaqin. Artinya apa? Akibat atau kesudahan hasil yang baik itu adalah hak orang yang bertakwa, kata Allah. Wal aqibatu lil muttaqin. Akibat artinya kayak hasil yang baik adalah hak bagi orang yang bertakwa. Itu sama kayak Allah berjanji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih surprise, kejutan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih kemudahan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah hapuskan dosa-dosanya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah lipat gandakan balasannya, rewardnya, jazanya. Ini semuanya disebut dengan akibah. Disebut dengan hasil, akibat. Walaupun arti akibat dalam bahasa kita mungkin sedikit lebih ringan. Kalau dalam bahasa Arab, akibah itu artinya kesudahan, hasil. Wal aqibatu lil muttaqin berarti hasil yang baik adalah hak orang yang bertakwa. Jadi bisa dibilang hikmah itu agak mirip dengan makna akibah atau akibat, kesudahan, efek. Nah, kalau di dalam ayat tentang dakwah, maka arti hikmah itu adalah orang yang bijak itu, orang yang hikmah adalah orang yang kalau dia berdakwah, dia ngomong, dia bikin caption, dia komen, dia mikirin efeknya. Bukan mikirin maunya. Ini kurang hikmah. Mungkin kalau kita terjemahin lebih luas lagi, hikmah itu bijak kalau bahasa kita. Hikmah itu bijak. Orang yang ahli hikmah, bahasa Arabnya disebut Al-Hakim. Luqmanul Hakim, Luqman yang bijak sana. Berarti orang yang bijak itu adalah ketika berdakwah, dia mikirin efek dari caption saya ini apa? Efek dari komen saya ini apa? Efek dari cara ngomong saya, sikap saya, program saya atau apapun yang kita rencanain itu apa? Terhadap dakwah. Ini namanya orang yang ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bukan cuman pengen mengekspresikan maunya dia. Ini kurang bijak nih. Misalnya lagi ngejos kan, ngomong aja terserah dia mau terima atau enggak. Nah, ini enggak mikirin efek. Terserah orang mau nerima atau nolak, terserah dia. Yang penting saya kan udah ngomong. Nah, ini namanya agak sedikit belum matang menurut saya. Kenapa? Karena dia masih berdakwah untuk nunjukin sikap dia. Kalau dia tuh bold, kalau dia tuh ngejos, kalau dia tuh orangnya pemberani, orangnya misalnya sangat loyal kepada agama, pengen nunjukin doang kalau dia itu orangnya hebat gitu. Nah, ini belum bijak. Kalau orang yang bijak, dia nggak mikirin tentang ekspresi pribadi, dia mikirinnya, nih keterima nggak ya yang saya sampaikan? Nih kira-kira waktunya tepat gak ya? Nih momennya udah pas belum ya? Nih kira-kira dia ngerti gak ya kalau ngomongnya seberat ini atau serumit ini gitu. Ini namanya orang yang hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang kepada agama Allah dengan bijaksana. Arti dengan bijaksana, kita terus mikirin banget apa ajakan yang buat orang insya Allah akan nyaman. Kemudian dia bisa paham, lalu dia nerima. Ini salah satu di antara arti hikmah. Tapi yang kita akan bahas bukan hikmah dari sisi itu, karena itu agak berat. Lagian itu bukan untuk dipraktekin sehari-hari, lebih ke orang yang memang khusus berdakwah atau apa gitu. Yang kita pengen bahas hikmah dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena arti hikmah itu adalah efek, akibat, atau kesudahan, atau kejadian yang
berlaku setelah sesuatu, maka hikmah dalam kehidupan kita sehari-hari itu artinya adalah apa hal yang akan Allah tunjukkan setelah ini. Nah, ini nih arti hikmah. Makanya kan kita bilang ambil hikmahnya aja, kan suka gitu kan ya. Ambil hikmahnya aja. Itu kalimat nasihat tuh bijak banget loh, tuh keren banget dan penting tuh. Bukan sekedar basa-basi untuk bikin orang yang lagi kena musibah lebih sabar. Bukan basa-basi, itu nasihat yang mungkin diambil dari hadis-hadis yang banyak terus jadi satu kalimat sederhana, ambil hikmahnya aja. Artinya tunggulah kejutan dari Allah, sesuatu yang baik sesudah ini, itu maksudnya. Dan orang yang ahli hikmah adalah orang yang paling sabar untuk menunggu kejutan itu. Ini orang yang ahli hikmah dalam konteks kehidupan sehari-hari. Orang yang paling sabar menunggu, apa sih yang Allah rencanakan di balik ini? Apa sih kebaikan yang Allah pengen ngasih di balik ini? Apa sih kejutan yang sedang Allah sediakan untuk saya di balik ini? Ini orang yang ahli hikmah banget, ini hakim banget. Dan itulah Luqmanul Hakim. Salah satu makna dari hakimnya Luqman, dia selalu mampu untuk bersabar menunggu kebaikan yang Allah sediakan untuk dia di balik satu ketentuan, takdir Allah atau apapun. Sehingga dia menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang ridho. Ridho itu apa? Nerimo. Kalau sabar, kalau ridho itu nggak mau memprotes Allah. Kalau sabar itu dia nggak mau ngeluh, kalau ridho dia nggak mau protes. Kalau ngeluh kan lebih kepada masalah ya. Kok saya gini, kok saya gitu. Kalau protes apa maunya Allah, ini nggak ridho nih. Nah Luqman menjadi orang yang paling sabar, ridho, happy lagi tuh. Padahal kalau kita lihat Luqman itu kehidupannya sangat biasa banget dibandingkan kita nih. Satu, dia orang Ethiopia, Habasyah, orang kulit hitam. Kayak satu kampung gitu sama Bilal. Kedua, dia budak. Dia kalau kita gimana pun maaf mungkin miskinnya kita, diri kita tuh masih milik kita, bukan milik orang lain. Kalau budak sampai dirinya aja milik orang lain. Terserah mau dijual kemana-mana. Bahkan kalau dia nikah, dia hanya boleh menikah dengan sesama budak yang istrinya juga milik orang lain, milik tuannya. Kita kadang-kadang sebagai orang yang mungkin kerja di orang lain, ngerasa sebagian dari waktu kita itu milik perusahaan, milik atasan kita, yang dia yang nentuin, kamu harus masuk kerja, kamu nggak boleh cuti dulu sekarang, kan gitu kan. Kalau Luqman itu lebih dahsyat loh. Seutuhnya dirinya, waktunya, bahkan kehidupannya milik tuannya. Dia gak punya hak apapun. Satu-satunya milik dia cuma hati doang. Karena itu yang gak bisa dimiliki siapapun. Cuman hati doang. Artinya dengan kondisinya sebagai budak yang gak punya apa-apa, yang bahkan dirinya, istrinya, anaknya semuanya milik tuannya, dia masih menjadi orang yang selalu mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kok bisa orang kayak gini? Malah dia berbaik sangka terus sama Allah. Sampai dia nasihatin anaknya dengan goal supaya anaknya itu kagum kepada Allah. Allah itu baik banget sama kita. Allah itu selama ini selalu ngasih kita kebaikan, nikmat, anugerah, dan karunia segala macam. Kok bisa orang dengan status Luqman tapi malah lebih sering bersyukur kepada Allah. Sehingga salah satu kalimat hikmah yang Allah ajarkan kepada Luqman, anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Kata Allah, kami berikan hikmah kepada Luqman sehingga dia menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Bukan kami berikan nikmat ya, ini beda nih, ini kalimat detail banget. Kami berikan hikmah kepada Luqman sehingga dia menjadi orang yang bersyukur. Harusnya kan kalimat yang kalau menurut kita harusnya yang lebih tepat tuh, kami berikan kepada Luqman nikmat sehingga dia menjadi orang bersyukur kan. Kenapa dia malah bersyukur tapi yang dikasih hikmah bukan nikmat? Ini bedanya pemahaman orang yang ahli hikmah dengan kita yang terbatas. Kalau buat kita, syukur itu untuk nikmat. Tapi buat Luqman, bukan itu yang paling penting. Ketika Allah udah berikan dia hikmah, kata Allah, wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa orang yang Allah kasih hikmah, berarti dia telah diberikan khairan katsira, kebaikan yang sangat